Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Padalarang 1 akan menjelaskan tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Simak baik-baik ya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sri Mulyani dari kelas 12 IPS 11. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Maudina Suraga Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Rasyanan, kelas 12 IPS 9 dari TKB Cipatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Febriani, kelas 12 IPS 9 dari TKB Cipatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitria Oktaviani dari kelas 12 IPS 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayhan Fatur Rahman, kelas 12 IPS 9. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu globalisasi? Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah suatu proses radikalisasi atau universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia yang kemudian berkembang menjadi modernitas global. Kemudian menurut Drucker, globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung global, yaitu penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang global. Karakteristik globalisasi. Robert Cohen dan Paul Kennedy berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia. Seperangkat transformasi ini merupakan suatu karakteristik yang meliputi perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Di sini, perkembangan barang-barang seperti ponsel, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global menjadi semakin lebih cepat. Pasaran produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Meningkatnya interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Meningkatnya masalah bersama, misalnya masalah ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat terlarang internasional, dan terorisme internasional. Saya akan menerangkan tentang proses globalisasi. Globalisasi tidak terjadi begitu saja, melainkan harus melewati proses-proses berikut ini. Globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain untuk berdagang. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika yang membentuk jaringan perdagangan dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam, nama-nama, abjad, arsitektur, nilai sosial, dan budaya Arab kepada warga dunia. Fase berikutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa dan kemudian didukung dengan terjadinya revolusi industri yang akhirnya dapat meningkatkan keterkaitan antara bangsa dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh, yang seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam menunjukkan kesejahteraan dunia. Akhirnya, negara-negara dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Di sini, sekat-sekat antar negara mulai kabur.
Dari beberapa fase tersebut, globalisasi sebenarnya mulai menarik perhatian ketika dibahas oleh para ilmuwan penganut paham Marxis. Salah satunya adalah Gunther Frank, di mana ia mengemukakan bahwa gejala globalisasi adalah modernisasi, yaitu perkembangan yang bermula dari Eropa Barat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Proses globalisasi sudah ada sejak zaman dahulu dan berlangsung terus-menerus sampai sekarang. Proses perkembangannya pun berbeda. Di zaman dulu, globalisasi berkembang secara lambat dan lama, sedangkan sekarang berkembang secara cepat dan seakan tanpa batas. Perkembangan globalisasi yang begitu cepat didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Dan yang terakhir, mengglobalnya pasar uang. Teori-teori globalisasi. Terdapat sejumlah teori globalisasi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Cochrane dan Page. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan di mana memiliki konsekuensi konkret terhadap bergeraknya orang atau lembaga di seluruh dunia. Sedangkan para tradisionalis percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos. Namun jika benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media. Terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir globalisasi. Thomas Ferdinand menulis tentang fenomena jaket ikat emas yang menyatakan bahwa sementara globalisasi membatasi pilihan yang tersedia bagi pemerintah, globalisasi menawarkan kemakmuran bagi negara-negara yang memenuhi persyaratan. Menurut Robert Robertson, globalisasi membuat dunia menjadi suatu tempat yang tunggal namun tidak homogen, karena globalisasi di dunia diekspresikan melalui keberagaman antar wilayah atau benua. Sedangkan menurut Thomas Mayer, masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Menurut Robinson, perubahan besar telah terjadi dari ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Gejala globalisasi. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di sini dibuktikan dengan banyaknya penemuan dalam bidang teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bidang ekonomi di sini dapat dilihat dari meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Bidang politik. Di sini, keberhasilan pembangunan di bidang politik semakin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, memantapkan perkembangan organisasi sosial, politik, dan kemasyarakatan, serta mendorong peningkatan kesadaran berpolitik rakyat. Pada bidang budaya, di sini globalisasi budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya melalui perkembangan media massa yang akhirnya dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih modern dan dinamis. Bidang agama. Di sini globalisasi berfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa menabrak akidah-akidah agama. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial dan tingkat lokal atau komunitas. Komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Keberadaan komunitas ini biasanya disadari oleh lokalitas atau tempat tinggal dan perasaan komunitas yang merasa saling membutuhkan.
Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial adalah sebagai berikut. Urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, lunturnya eksistensi jati diri. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.